Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rohman Rudianto, unit kerja dari bidang pemadam kebakaran Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Batang. Untuk pengalaman menjadi pemadam kebakaran diawali dari tahun 2022 sampai sekarang kurang lebih 21 tahun mengabdi di pemadam kebakaran, dan sudah melalui perpindahan dari yang pertama induknya pemadam kebakaran itu di Dinas Pekerjaan Umum, kemudian pindah lagi induknya ke Dinas Cipta Karya, kemudian pindah lagi induknya ke BPBD, dan yang terakhir ini induknya pindah di kantor Satpol PP Kabupaten Batang. Terima kasih. Telepon. Halo, selamat pagi pemadam kebakaran Kabupaten Batang, dengan Rudi bisa dibantu? Halo Pak, dengan Damkar. Ini saya mau laporan di rumah saya ada kebakaran. Oh ya Bu, sebentar. Dengan Ibu siapa? Nama saya Sally. Oh, Ibu Sally. Kemudian alamatnya di mana Bu? Jalan Tentara Pelajar nomor 5 Kabupaten Batang. Oh ya, untuk nomor teleponnya bisa dihubungi Bu? 081 081 4 ya. 567 Ya. 890. Oke, terima kasih Bu. Mohon untuk ditunggu sebentar Ibu ya. Iya Pak, ditunggu cepatnya. Baik, terima kasih. Kita coba cek. Halo, selamat pagi Bu. Iya, selamat pagi Pak. Dengan Ibu Sally. Iya, Ibu, benar ada kebakaran di Jalan Tentara Pelajar? benar Pak. Oh baik, kita akan segera memberangkatkan unit ya Bu. Mohon untuk ditunggu sebentar. Iya Terima Pak, kasih. cepatnya. Oke. Baik, sekarang kita akan mendemonstrasikan bagaimana cara kita menggunakan SCBA, dan juga akan memperkenalkan alat-alat bagian-bagian dari SCBA tersebut. Mungkin beberapa banyak merek dan juga fungsinya sama aja, cuma untuk bagian-bagiannya mungkin agak berbeda dengan merek-merek yang lainnya. Jadi di sini tetap ada tabung untuk SCBA-nya, untuk udaranya, kemudian ada body harness-nya, kemudian ada maskernya, ya, kemudian ada maskernya. Itu sama bagian-bagiannya, cuma mungkin ada sedikit perbedaan di sini, karena kita menggunakan merek yang lain. Nah, untuk pengecekannya, yang pertama kita cek dulu di bagian untuk maskernya. Pastikan di masker ini tidak ada sobek di selisih-selisih dari kacanya, ya. Pastikan karetnya utuh, kemudian kita kendor-kendorkan dulu untuk talinya supaya nanti memakainya agak mudah. Setelah masker kita pastikan aman, kita cek body harness-nya. Di tulangan-tulangan body harness ini apakah ada patahan atau tidak, ya. Jadi ini masih utuh. Kemudian untuk segelnya kita pastikan juga masih dalam keadaan utuh semua, lengkap dengan pengunci-penguncinya. Ya, kita pastikan utuh. Kemudian untuk tabungnya sendiri juga kita pastikan di sini dalam keadaan baik, ya. Untuk visualnya, untuk fisiknya itu dalam keadaan baik, maka ini kita bisa menggunakannya. Baik, kemudian akan coba kita untuk merakitnya, ya. Pertama kita ambil body harness-nya. Nah, untuk manometernya kita balikkan dulu. Kita ambil silinder tabungnya. Kemudian kita kunci bagian bawah dulu. Setelah itu baru kita mengencangkan bagian pada body harness dan juga pada tabungnya. Pastikan ini di sebelah kanan kita, ya. Sebelah kanan kita, jangan di depan sini. Karena kalau seandainya terjadi apa-apa, kita bisa masih
menghindar. Kita kencangkan sampai kencang ya, sampai kuat ya. Nah, ini sudah kencang. Kemudian kita akan tes tekanan tinggi. Nah, mungkin perbedaannya di sini ya. Kalau mungkin baik kebanyakan itu ada selang untuk yang menuju ke masker itu sendiri-sendiri ya. Kalau ini bisa langsung saja kita masukkan ke maskernya. Kemudian kita buka untuk mengetahui tes tekanan tingginya. Nah, di sini akan naik. Nah, di jarum penunjuk ini akan naik. Sebetulnya yang bagus pada posisi 300 bar ya, 300 sampai 200 bar itu yang bisa kita gunakan. Tapi ini sudah turun hanya 120 bar yang untuk manometernya ini. Nah, kemudian kita tutup kembali. Setelah kita tutup, kita lepas dulu. Nah, kita rilis dulu ya. Ini biar turun dulu. Nah, itu tadi untuk tes tekanan tingginya. Kemudian untuk pemakaian, kita akan memakai XCBA-nya. Dipastikan posisi valve-nya itu ada di atas ya. Kemudian kita pegang body harness-nya. Ya. Posisi kita kuat untuk kuda-kuda jongkoknya. Kemudian kita angkat. Sambil berdiri, kita akan menarik body harness-nya untuk mengencangkan. Nah, kalau dirasa sudah kencang, baru kita pasang sabuknya. Kita kencangkan juga. Pastikan dalam keadaan kencang semua. Kemudian yang sisa ini kita bisa masukkan ke saku supaya tidak menyulitkan kita dalam melaksanakan tugasnya. Nah, itu kita ambil masker. Untuk pemakaiannya, jangan lupa ini kita cantolkan ya di leher. Kemudian kita akan memasang valve-nya ke bagian masker. Kemudian kita buka untuk tes tekanan rendah. Ya, ini sudah bisa kita gunakan. Berarti posisinya sudah terbuka, posisi ini sudah siap dipakai. Baru kita menggunakan maskernya. Untuk menggunakan masker, usahakan dagu ini masuk dulu di bagian dagunya ya. Baru kita kencangkan semuanya, pastikan kencang dan rapat ya. Kita tarik ke belakang caranya.
Setelah kencang, baru kita menggunakan ACBA-nya. Maka sekalian dengan memajukan bagian maskernya. Setelah kencang, baru kita lepaskan. Kemudian kita tutup. Ya, kalau sudah tidak digunakan, kita bisa melepaskan. Kalau seandainya kita mau menggunakan lagi, ini masih tetap dicandalkan, tinggal kita pakai lagi ya. Kemudian kalau sudah selesai, kita bisa menutup. Nah, setelah kita tutup di valve-nya yang tabung, kemudian kita rilis dulu. Kita rilis supaya selang yang ada di ACBA yang ada di sini udaranya bisa keluar semua. Setelah manometernya turun, kita lepas valve-nya yang di masker. Kita taruh maskernya, kemudian kita kendorkan dulu dengan cara memajukan. Ini juga sama. Untuk cara melepasnya, posisi kita jongkok seperti tadi. Kemudian yang tangan kiri kita lepaskan dari samping. Nah, yang tangan kiri ini untuk mengambil bagian harnessnya supaya lebih aman. Kemudian kita taruh kembali. Nah, kita bisa melepasnya. Kita sudah melepasnya. Demikian mungkin cara penggunaan ACBA ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Baik, akan kami lanjutkan untuk mencoba memperagakan alat yang kita punya, yaitu kita menggunakan tang potong untuk memotong besi apabila kita akan memasuki ke dalam sebuah ruangan, tapi ruangan itu terkunci. Kita akan membuka gemboknya dengan menggunakan tang potong ini sebagai alat rescue atau penyelamatan. Di sini saya akan menggunakan sarung tangan supaya agak safety. Dan kita ambil tang potongnya. Ibaratkan saja ini adalah sebuah pengunci di bangunan, suatu bangunan untuk kita memotong. Caranya ambil kuda-kuda dan kita angkat, kita taruh. Kemudian kita tekan. Seperti itu. Terima kasih. Nah, untuk peralatan tadi yang kedua, kita ada menggunakan grab stick dan juga hook stick. Ya, jadi alat penangkap ular dan alat penghalau ular. Kita akan mencoba menggunakan ular sanca ini. Kita menggunakan alat hook stick dulu. Kita pegang kepalanya, ya.
Kemudian kita bisa masukkan ke tempat yang aman ya. Kita masukkan tempat yang aman, kemudian kita bawa ke tempat yang aman. Yang kedua kita menggunakan grab stick ya. Coba menggunakan grab stick, bagaimana caranya? Kita jepit aja, kemudian kita ambil kepalanya, kemudian kita masukkan. Itulah cara menggunakan kedua alat tersebut. Baik, kita akan mencoba untuk mendemonstrasikan bagaimana kita akan memindahkan korban dengan menggunakan alat. Di sini kalau dengan menggunakan alat, kita atau saya pribadi tidak bisa untuk melakukannya dengan sendirian, harus menggunakan tim ya. Ada teman-teman kita akan yang membantu saya untuk memindahkan korban dari tempat yang tidak aman ke tempat yang aman dengan menggunakan tandu. Baik, langsung saja. Ini ada korban di sini. Kita untuk peragakan dulu. Korban ini dipastikan masih bisa bicara atau tidak ya? Pak. Karena dia tidak bergerak, kita akan memindahkannya ke tempat yang lebih aman lagi. Oke, kita pegang kepalanya ya. Jangan sampai kepala ini kalau saya terjadi apa-apa terbongkar. Kita akan mengangkatnya. 1, 2, 3. Nah, kita posisikan sejajar dulu. Kita sanggah dengan menggunakan bahu. Kemudian kita letakkan ke tandunya. 1, 2, 3. Setelah korban dalam posisi aman, baru kita kencangkan sabuk-sabuknya. Setelah kencangkan, kita akan mengangkat korban, kita pindahkan ke tempat yang aman. 1, 2, 3. Itu tadi caranya untuk memindahkan korban dari tempat yang tidak aman ke tempat yang aman dengan cara menggunakan tandu. Terima kasih. Baik, kita akan mencoba untuk mempraktekkan atau mendemonstrasikan untuk membuat simpul gulung. Ya, di sini ada simpul gulung 1, 2, dan 3. Kita akan mencoba untuk membuat simpul gulung 1 dulu. Caranya kita ambil sekitar sekian dan ke tali yang di depannya, kemudian kita ambil dari sebelah kiri, kemudian kita putarkan, kita masukkan ke atas. Nah, ini simpul gulung 1 tetap membentuk simpulnya, membentuk angka 8 ya. Untuk simpulnya ini harus membentuk angka 8 ya. Ini simpul gulung 1. Untuk yang kedua, kita akan membuat simpul gulung 2 ya. Kita ambil sedikit, kemudian kita buat lingkaran kurang lebih segini, kemudian kita ambil dari dalam lubang yang besar, kita tarik, kemudian kita masukkan ujungnya ini ke lubang yang kecil. Atau membentuk simpulnya simpul angka 8. Ini simpul gulung 2. Dan kita akan membuat simpul gulung 3. Kita ambil ini untuk nanti lubang badannya. Dan kita buat lubang kecil untuk tangan, kita masukkan ke tangan. Kita buat seperti ini. Dan kita ambil talinya dari lubang yang besar. Kemudian kita ambil ujungnya, kita masukkan ke lubang yang kecil.
kita tarik. Untuk simpul ini tetap simpulnya membentuk angka 8. Ini sudah menjadi simpul gulung 3. Tetap untuk simpulnya membentuk angka 8.